kalau kau minta kepada Allah, berdoa, pasti Allah kabulkan. Nabi Ayub jawabannya apa? Kata Nabi Ayub, istriku 70 tahun aku sehat dan punya segala-galanya, baru 18 tahun aku sakit. Kata dia kan, kata Nabi Ayub, masa aku harus sudah mengeluh? Aku malu kepada Allah kalau aku udah harus mengeluh kepada Allah. Artinya apa di situ yang bisa kita ambil? Nabi Ayub membandingkan sakit dengan apanya? Dengan sehatnya, dengan nikmatnya. Nabi Ayub membandingkan antara musibah dengan nikmatnya. Nikmatnya 70 tahun, musibahnya 18 tahun. Banyakan mana kira-kira? Itu yang menyebabkan kenapa Ayub bertahan. Kenapa Ayub bertahan? Karena dia belum sebanding antara musibah yang dia alami dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. 70 tahun, 18 tahun, nggak ada bandingan. Berapa persennya kira-kira? Sama, kita sakit gigi 1. Gigi kita jumlahnya ada berapa sih Pak? 22. 22. Gigi kita ada 22. Yang sakit 1, yang sehat berapa berarti? Masih 21. Kadang-kadang kita sudah ngegerutu sama Allah, kadang-kadang kita tidak ridho, tidak ikhlas, padahal cuma 1, yang sehat masih 21. Kan harusnya kita bandingkan kayak begitu. Tapi Ustadz, walaupun 1 kayaknya ngeganggu banget Ustadz. Iya, itu kan dalam rangka Allah supaya kita sadar betapa nikmatnya gigi itu gitu loh. Kan begitu sebetulnya. Itu kan sentilan. Jadi sama kita juga begitu. Istri misalkan ya, suami itu biasanya ngasih uang belanja terus, nggak pernah lupa. Itu gara-gara dia lupa nggak ngasih uang belanja, dari 1 bulan cuma 1 kali nggak ngasih uang belanja, itu lupa. Dasar suami nggak pernah ngasih uang belanja, makan mah gembul uang belanja, padahal cuma satu kali. Kadang-kadang kita suka begitu, hanya 1 melupakan yang banyak. Makanya di sini kunci sabarnya Nabi Ayub 1. Nabi Ayub mampu membandingkan antara musibah yang diterima dengan anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi harus mau membandingkan dulu pertama. Makanya dibiasakan kita, silahkan bandingkan. Bandingkan itu jangan dengan orang lain, dengan diri kita aja dulu. Dulu kita begini, sekarang kita begitu, dan lain sebagainya. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, sikap kita supaya musibah berubah jadi anugerah ini gimana? Yang kedua adalah husnuzon. Apa yang kedua? Husnuzon. Inni inda zonni abdibi. Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Husnuzon. Prinsip supaya kita bisa husnuzon ada 3 Pak. Ya, 4 juga boleh lah ya, tergantung. Kalau dengan teman mah tambahin aja juga nggak apa-apa lah. Ini prinsip supaya kita husnuzon ya, prinsip supaya husnuzon kepada Allah. Jadi membentengi kepala kita, akal kita, pikiran kita supaya husnuzon kepada Allah. Jadi kalau kita ditimpa apa-apa, kita tidak ada sedikit pun suuzon kepada Allah. Ini prinsipnya ya, prinsipnya ya, prinsip agar kita husnuzon. Jadi sikap yang kedua agar musibah berubah jadi anugerah apa? Tadi kan pertama apa? Sabar. Yang kedua adalah husnuzon. Apa husnuzon itu? Berbaik sangka atau berprasangka baik. Prinsipnya supaya bisa husnuzon. 1, Allah tidak menzolimi hambanya walaupun sebesar zarrah. Allah tidak menzalimi hambanya walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu apa ya? Atom ya, atom. Zarrah itu apa? Atom itu kan sesuatu partikel yang sangat kecil. Cuma kan di kita kadang-kadang supaya gampang memahami biji sawi aja gitu. Padahal mas sawi nggak ada bijinya kayaknya gitu. Ya, zarrah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Akhirnya diterjemahkan, siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi, kalau mau biji bonteng kayak gitu. Saya tanya, sawi ada bijinya enggak Pak?
nggak ada gitu. Saya kan makan sawi juga gitu, sayur sawi, tapi nggak pernah saya menemukan biji sawi gitu. Iya, jadi atom kalau kita lihat di dalam kamus-kamus, dzarrah itu adalah atom, partikel yang paling kecil itu dzarrah namanya. Atom, partikel yang paling kecil itu dzarrah. Itu prinsipnya. Ini ayatnya banyak, salah satunya surah 4 ayat 40 aja, bro. Itu poin pertama. Jadi pantangan bagi Allah, mustahil bagi Allah menzalimi hambanya walaupun sebesar apa? Ya nggak ada untungnya, nggak ada kepentingannya, ngapain ngezolimin hambanya Allah itu? Nggak ada untungnya bagi Allah. Itu satu. Dua, prinsipnya supaya bisa husnuzon. Yang kedua, prinsipnya supaya kita husnuzon sama Allah, semua keputusan Allah pasti yang terbaik. Karena ayatnya apa? Biadikal khair. Apa biadikal khair itu artinya? Di tangan Allah semuanya baik, dalam keputusan Allah semuanya baik. Surat yang ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal. Mau kita naik kepilih itu baik kalau misalkan dari Allah caranya benar, enggak kepilih juga benar. Jadi pimpinan juga kalau caranya benar baik, enggak jadi juga baik. Pokoknya semua keputusan Allah pasti apa? Kita sehat baik, kita sakit ajaban li amril mukmin fa inna amruhu kullu khair. Aku kagum kata Nabi kepada urusan orang beriman, semua urusan orang beriman baik. Kasih nikmat baik, dikasih masalah baik, dikasih sehat baik, dikasih sakit, dikasih kaya baik, dikasih miskin, hidupnya baik, matinya ajaban baik semuanya. Makanya dalam kamus Allah itu nggak ada yang buruk, Pak. Dalam kamus Allah itu nggak ada yang buruk, baik. Kita dikasih sakit, ini contoh misalkan dalam hadis qudsi ya, dalam hadis qudsi, Pak, itu dikatakan kata Allah, ketika seorang hamba itu, Pak, mau kembali kepada Allah, udah waktunya dikembalikan kepada Allah, udah waktunya dia harus balik ke Allah, itu Allah itu masih melihat, ini orang ini kayaknya balik kepadaku masih banyak dosa, masih banyak dosa. Dikasihlah sama Allah nanti sakit, masalah dan lain sebagainya. Nah ternyata setelah dikasih sakit apa dan sebagainya, ternyata dosanya masih melekat. Kadang-kadang Allah susahkan dia dalam sakaratul mautnya. Itu dalam hadis qudsi. Ternyata ketika ada seorang muslim yang sakaratul mautnya susah, itu ternyata ada dosa yang susah lepasnya, sehingga dengan sakaratul maut yang sulit itu, dosa itu nanti lepas. Pas ketika mati dia, ternyata dosa yang sulit dibersihkan itu lepas. Itu ternyata sakaratul maut, sakit dan susahnya mati bagi orang muslim, ternyata ada dosa yang susah lepas dari tubuhnya, sampai-sampai dia begitu ketika sakaratul mautnya. Bayangkan sampai begitu. Sehingga Allah ingin, aku ingin hambaku yang muslim balik kembali kepadaku dalam kondisi dia bersih, dia suci kembali. Itu dalam hadis qudsi Allah sampai begitu mengatakannya. Makanya kalau di dalam orang muslim itu, kenapa kita harus husnuzan terus? Jadi orang muslim itu Pak begitu. Makanya kata Rasulullah, mautul mukmin, matinya orang mukmin itu kan dua. Ada mati dadakan, ada mati sakit dulu. Mati dadakan bagi seorang mukmin adalah rahmat, mati yang sakit dulu adalah magfirah. Jadi kalau dia sakit dia ampunan bagi dari Tuhannya, kalau dia dadakan dia rahmat. Tinggal milih Bapak, mau yang dadakan atau mau yang sakit dulu kira-kira. Kalau yang dadakan nanti pulang dari sini belum sempat ngopi kayaknya. Jadi dadakan rahmat, sakit dulu apa tadi? Dua-duanya baik nggak kira-kira satu? Dua-duanya baik, masya Allah. Paling enak jadi orang beriman itu paling enak. Ini husnuzon kepada Allah itu begitu Pak. Jadi itu yang kedua, biadikal khair, di tangan Allah semuanya, nggak ada yang buruk. Makanya jangan suka bertanya-tanya, ya Allah saya salah apa, ya Allah kok begini amat. Salah apa katanya? So amat gitu, ya Allah salah apa saya ya Allah gitu. Masih nanya salah apa? Seolah-olah Allah itu salah alamat gitu loh.
Allah itu bukan, emang Ayu Ting Ting salah alamat palsu kan itu ya. Allah itu nggak mungkin salah alamat ketika menguji hambanya. Ini prinsipnya. Yang kedua, prinsip ketiga supaya husnuzon. Prinsip yang ketiganya. Prinsip yang ketiga, kalaupun kita dikasih ujian masalah oleh Allah, ingat Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Tidak menguji hambanya di luar batas kemampuannya atau di luar kapasitasnya. Surat yang kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil guru nggak mungkin dia soal anak kelas 6 dikasih kepada anak kelas 2, nggak mungkin. Nggak mungkin soal anak mahasiswa dikasih kepada anak SD, nggak mungkin. Itu guru. Makanya kalau misalkan kita lihat ayat-ayat tentang walana bluwannakum liyabluwakum, itu kan dalam bahasa balaghah namanya kan adalah majaz. Majaz isti'arah tamsiliyah gitu. Jadi kenapa ada bahasa menguji? Itu sebetulnya majaz untuk memudahkan kita agar kita bisa memahami dengan mudah ketika kita diuji oleh Allah. Itu kan majaz isti'arah tamsiliyah namanya. Jadi yakini dalam diri kita tidak mungkin Allah menguji, membebani kita di luar batas kemampuan kita, kapasitas kita. Ini supaya husnuzon. Nah ini kan 3. Tadi kata saya boleh ditambahin lah. Untuk di Al-Kausar ada tambahnya lah gitu. Ya bonus-bonus. Nah yang keempat, setiap ujian, setiap musibah, setiap masalah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin tidak ada hikmah. Dan hikmahnya adalah untuk kita semua. Nah ini sikap Pak. Jadi jangan lagi ada suujon kepada Allah. Ya supaya tidak suujon, ini harus direkam dalam kepala kita. Begitu kita tertimpa sesuatu, satu ingat Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, walaupun sebesar zarah. 2, dalam keputusan Allah, ketentuan Allah, di tangan Allah pasti semuanya baik. Ibu lagi jalan mau ke undangan, tiba-tiba sendalnya copot, cepet, alhamdulillah Allah sedang memberikan kebaikan. Ya, kata suami, kenapa sendal copot? Udah langsung kita ke toko aja, ke mall, beli yang lebih mahal, baik kan? Kan begitu. Pokoknya ketika ada sesuatu, ya Allah berikan kebaikan terhadap sesuatu yang menimpa aku. Ada masalah, langsung doanya buru-buru begitu. Ya Allah berikan kebaikan yang banyak terhadap masalah yang kuhadapi ini. Jadi apapun langsung kita minta kebaikan kepada Allah. Jangan. Nah kalau udah begitu Bu, Pak, Masya Allah hidup itu enak kayaknya. Sekalipun ngelihat tetangga kita kayaknya buruk banget gitu loh, pasti ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Minimalnya kita, kok tetangga saya kayak gitu, berarti saya jangan sampai kayak begitu, karena sikap yang begitu tidak disukai. Jadi begitu. Jadi selalu. Jadi kalau udah husnujon Pak, enak hidup itu Pak sebetulnya. Dan Allah kalau sudah kita husnujon, pasti dirubah semuanya tuh. Yang buruk-buruk semuanya, karena kitanya husnuzon, maka semuanya akan berubah dengan baik. Tahu nggak kisahnya Hamka itu kan? Buaya Hamka didatangi sama seseorang. Ya, kata Buya Hamka, orang itu datang. Wahai Buya, ya ternyata di Arab itu juga ada pelacurnya gitu. Kata orang itu, di Arab juga ternyata ada pelacur. Ah masa? Aku datang ke Amerika, di Amerika nggak ada pelacur. Di Amerika, kata dia, nggak mungkin di Amerika nggak ada WTS, nggak ada pelacur, nggak mungkin. Orang datang kepada sesuatu tempat tergantung apa yang dicarinya. Berarti dia datang ke Mekah memang bukan mau haji, nyari siapa? Nyari pelacur gitu loh ya. Saya datang ke Amerika karena mau dakwah, saya nggak pernah ketemu pelacur gitu. Seseorang itu datang ke satu tempat tergantung dia mau nyari apa gitu.
Saya datang ke Amerika, saya nggak ketemu dengan pelacur gitu. Ya sama. Saya datang, saya pernah ke Surabaya, nggak ketemu dengan WTS. Ya, WTS dulu. Kalau sekarang WTC, wanita tanpa celana kan. Ya, kenapa? Karena datang ke sana, saya ke masjid gitu masalahnya gitu loh. Datang ke sana kita mau dakwah. Ya. Lain lagi kalau misalkan orang datang ke sananya ke tempat itunya gitu loh ya, ketemu pasti dia. Jadi orang itu kan tergantung dia. Makanya kalau misalkan kita husnuzon terus kepada Allah, nggak ada yang buruk, bahkan akan dirubah oleh Allah. Tadi yang saya katakan, makanya musibah apapun, burukan apapun persepsi kita ya, kalau diawali, kalau disikapi husnuzon, semuanya sama Allah langsung dirubah menjadi baik semuanya. Kan begitu hadisnya. Inni inda zonni abdi bi. Oke, itu yang keberapa? Yang kedua. 3, merubah musibah jadi anugerah. Yang ketiga adalah dengan ridho. Ya, tapi nggak pakai Roma ya, ridho aja pokoknya. Dengan ridho. Ridho ini kan bahasa Arab sebetulnya. Saya lihat di Lisanul Arab ya, apa sih arti ridho gitu ya. Tapi di dalam kamus, ridho itu kalau kita lihat kamus sudah diindonesiakan ya. Ya, bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, diadopsi. Sama kayaknya kayak sabar ya. Sabar juga sebetulnya dalam kamus bahasa Indonesia KBBI itu juga ada sabar itu. Kayak sholat gitu ya. Jadi banyak bahasa kita itu yang diadopsi. Nah, kemudian saya ingin tahu ridho ini apa sih sebetulnya gitu. Ya, ridho ini apa sih? Ternyata kan banyak terjemahnya ridho itu. Satu, ridho itu bisa diterjemahkan puas secara bahasa itu. Puas. Yang kedua, setuju. Puas, setuju, rela. Ridho itu. Yang namanya puas, setuju, rela, itu ternyata kalau kita kumpulkan dalam satu kalimat, menikmati. Apa? Menikmati. Jadi kalau sabar tadi apa? Bertahan. Kalau ridho, menikmati, setuju, puas dengan apapun keputusan Allah. Salah satu iman yang keenam, iman kepada apa Pak? Rukun iman yang keenam, iman kepada apa? Qada dan qadar kan? Ada ujungnya enggak? Khairihi wa syarrihi, kan begitu? Iman kepada qada dan qadar, baiknya qada maupun buruknya qadar. Kan begitu kan? Kita imannya kadang-kadang kepada yang baik doang gitu loh. Bab dikasih nikmat, dikasih yang baik baru ridho, rela, puas. Nggak pernah saya didatangin jamaah, Ustadz kenapa? Aduh saya nggak ridho. Kenapa ibu? Saya banyak duit nggak ridho. Saya nggak pernah ada datang jamaah kayak begitu ngeluh. Kayaknya saya nggak ridho banget. Kenapa? Suami saya kok baik banget. Saya nggak ridho. Saya nggak ada kayak begitu. Ya, semuanya kalau yang enak-enak. Padahal di situ kan dalam hadisnya yang baik maupun yang buruk. Kita itu kadang-kadang nggak fair. Dikasih yang baik baru ridho, pas dikasih yang kurang baik baru ngedumel, nggak ridho. Ini kan nggak fair namanya gitu loh. Nggak fair. Padahal kalau kita ridho, kata Allah, ama yang sedikit daripada nikmatku, aku ridho terhadap amalmu walaupun sedikit. Kalau kau ridho terhadap ujian dariku yang pahit, yang kurang baik, aku ridho terhadap amalan-amalanmu walaupun sedikit. Itu kalau misalkan ingin kita Allah ridho terhadap amalan kita yang sedikit, ridhoi apa? Nikmat Allah walaupun sedikit. Kalau ingin Allah ridho terhadap amalan kita yang sedikit, ridhoi ketika kita diuji oleh Allah. Kan begitu, seperti itu ridho namanya. Jadi udah sekarang ya, istri cerewet ridho, nikmati. Hitung-hitung Bunga Citra Lestari sedang nyanyi, bukan nama kalau lagi cerewet ya. Suami pelit, gede adat, nikmati. Alhamdulillah suami saya masih kayak begini, nggak seperti suaminya Asyah binti Majahim. Siapa Asyah binti Majahim? Suaminya Fir'aun. Dia suaminya Fir'aun saja masih ridho. Kita suami kita nggak kayak Fir'aun banget, masa kita harus nggak ridho gitu? Jadi begitu. Ustadz ngomong aja gampang deh itu. Enggak kan, kita kan makanya ada tahapan 1, tahapan 2. Kan kalau bisa ingin ridho kan kembali lagi kepada tahapan yang 1 dan 2, husnuzon. Jadi ridho itu kan husnuzon. Dia melihat sesuatu di balik musibahnya, ujiannya bukan kepada ujiannya.
Dan yang keempat adalah tawakal. Tawakal, tetap berusaha, serahkan semuanya, hasilnya kepada Allah. Apa rukun tawakal? Tawakal itu ada rukunnya Pak, supaya kita dipenuhi. Ya, satu, paham terhadap siapa yang kita serahin urusan kita. Makanya tawakal itu pertama harus ma'rifat, harus memahami tentang siapa yang kita serahin. Kita nggak mungkin menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal, nggak mungkin. Kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Kita kenal tentang siapa Allah yang kita serahin urusan kita. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Perkasa, Maha bisa diandalkan. Makanya tawakal itu syarat pertamanya adalah ma'rifat dulu, mengenal siapa yang kita serahin urusan kita. Itu tawakal. Kalau kita tidak mengenal tentang siapa yang kita serahin urusan kita, kita tawakalnya setengah-setengah. Ya, jadi begitu. Yang kedua, tawakal itu rukunnya adalah tempuh asbabnya, tempuh hukum sabab musababnya. Ya, tidak boleh tawakal itu tanpa menempuh hukum sebab musabab, hukum kausalitasnya. Itu harus ditempuh juga. Sunatullahnya harus ditempuh. Jadi rukun tawakal itu satu, mengenal tentang siapa yang kita serahin urusan kita. Yang kedua, tetap menempuh sebab musababnya. Itu tawakal. Jadi sama, kita dikasih ini, kita paham, oh Allah tidak mungkin zalim, makanya kita bisa tawakal. Yang kedua, tempuh sababnya, tempuh tentang kausalitasnya, semuanya urusan kau. Makanya disinilah kita pentingnya tahu job description. Oh iya. Jadi kalau kata kita tahu tentang wilayah kerja masing-masing. Pak, Bu, wilayah kita itu satu, berdoa. Mengkabulkan itu wilayah siapa? Allah. Jangan turut campur kemana? Ke pengkabulan doa. Udah doa terus, pengkabulan itu wilayah Allah. Ini kadang-kadang kita suka turut campur. Kenapa sudah tidak berdoa lagi Pak? Pensiun gua dari doa. Kenapa dari dulu nggak dikabul-kabulin gitu? Ini kan kacau namanya. Itu bukan wilayah kita. Wilayah siapa? Wilayah Allah. Satu. Dua, wilayah kita itu adalah usaha wilayah siapa? Wilayah kita. Hasilnya wilayah siapa? Wilayah Allah. Usaha aja dulu, sakit berobat aja dulu, ya, susah kerja aja dulu, hasil sembuh wilayah siapa? Allah. Kan kita suka bilang fa idza maridtu fa huwa yasmin. Kalau kita sakit, Allah yang nyembuhin kita. Makanya paling enak jadi dokter, Allah yang nyembuhin, dia yang dibayar gitu. Paling enak jadi dokter ini, ya, ditanya, dok ini ya saya biar disembuh, yang nyembuhkan Allah, kita berdoa saja, tapi bayar ke saya ya, bayarnya ke dia, yang nyembuhinya Allah. Enak jadi dokter. Ada nggak di sini dokter? Ada. Tapi dokter yang tertinggi itu dokter hewan sebetulnya. Kan orang kalau sakit Pak, pertama datang ke dokter umum, ya nggak mampu datang ke dokter umum, dia datang ke dokter spesialis. Kalau dokter spesialis tidak bisa nanganin Pak, daftar ke dokter hewan Pak. Kenapa? Dokter hewan itu pasiennya nggak ada yang ditanya Pak, langsung dikasih obat sembuh gitu loh. Dokter spesialis masih ditanya Pak, dokter umum sakit apa? Sakit ini. Dokter hewan nggak ditanya Pak pasiennya, obat ini, sakit ini, sembuh dia tuh. Gitu. Itu anekdot Pak. Jadi artinya apa di situ? Harus tahu wilayah, harus tahu wilayah kita, harus tahu job. Jangan suka merambah kepada wilayah Tuhan gitu loh. Wilayah kita adalah berdoa, wilayah mengkabulkan wilayah Allah. Wilayah kita berusaha untuk masalah hasil adalah Allah. Wilayah kita berdakwah, wilayah orang ngikutin dakwah kita, wilayah Allah. Kenapa banyak orang kita stres? Kita ngerjain sesuatu yang bukan wilayah kita, bukan pekerjaan kita. Orang berobat stres, orang bekerja stres. Kenapa? Karena dia masuk kepada wilayah Tuhan, bukan wilayah dirinya. Kita itu salah kadang-kadang. Mentang semuanya sering dirangkul, semuanya pengen dirangkul. Udah, yang penting kita mah doa aja. Sampai kapan Ustadz? Sampai Allah kabulkan. Sampai mati kita berdoanya. Wilayah kita apa? Usaha, berobat, kalau sakit, berusaha. Wilayah sembuhnya, wilayah hasilnya Allah. Dai, wilayah kita menyampaikan, wilayah kita mendakwah, wilayah hidayah, wilayah Allah.
Ini banyak dai yang putur, banyak orang kerja putus asa, banyak orang yang berdoa berhenti. Kenapa? Karena dia masuk kepada bukan wilayahnya. Itu masalahnya. Kenapa? Tidak paham makna tawakal masalah. Ya jadi begitu Pak ya. Jadi bagi-bagi tugas. Jangan suka ngerjain tugas siapa? Allah. Jangan suka masuk kepada wilayah siapa? Allah. Itu nggak bakalan kehontal Pak. Stres kita nantinya. Stres nantinya. Kalau kita masuk kepada wilayah yang bukan wilayah kita. Itu barangkali yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan dengan materi ini sehingga ada apapun masalah yang menimpa kita bisa bersikap sebagaimana sikap orang beriman, sehingga nanti masalah kita, sakit kita, besar kecil, berat maupun ringan, semuanya Allah ganti menjadi anugerah yang luar biasa. Jadi sholawat, jadi rahmat dan sebagainya. Ya mudah-mudahan tadi ketemu Pak Badrudin katanya istrinya masih dirawat di rumah sakit ya. Kita doakan, bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan husnuzon. Insya Allah tidak ada sesuatu yang buruk yang Allah timpakan kepada kita jika kita sabar, kita husnuzon dan kita ridho. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wardallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabban nas ajhibil ba'sa isfi'at tashafi isfiha shifaan la yuqadiru saqaman. Nas'alullah